Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah ekonomi politik akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu aliran radikal dan aliran reformis. Namun, sebelum masuk dalam pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 yang berjumlah 11 orang. Pertama, Julia Polii. Kedua, Sri Alvisa di Lapanga. Ketiga, Anggi Sadondang. Keempat, David Tumurang. Kelima, Jackson Worontikan. Keenam, Kalvari Keawoan. Ketujuh, Wulandari Maun. Kedelapan, Marlon Girot. Kesembilan, Febianti Pantau. Kesepuluh, Senita Terok. Dan ke-11, Keisha Okem. Itulah nama-nama anggota kelompok 5. Dan sekarang langsung saja kita masuk pada materi pertama. Aliran radikal. Radikalisme adalah paham atau aliran yang terkait dengan perubahan besar dan ekstrim. Radikalisme adalah gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Kini, radikalisme adalah konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan. Pakar-pakar aliran radikal semuanya menolak pandangan liberalisme ortodoks yang menurut mereka secara teoritis keliru dan secara politik tidak lengkap. Persepsi awal tentang keterbelakangan yang dialami negara-negara Amerika Latin lebih disebabkan oleh faktor kelemahan sendiri, seperti watak kemalasan, kesedihan, dan keangkuhan. Selanjutnya, kecenderungan dari yang semula menyalahkan diri sendiri berubah dengan mencari penyebab dari faktor luar. Kebetulan, mereka menemukan kambing hitam bahwa keterbelakangannya negara-negara Amerika Latin ialah karena sudah sejak lama dieksploitasi oleh negara-negara industri maju, terutama oleh Amerika Serikat. Munculnya ekonomi politik radikal sebagai dampak dari hasil penelitian ECLA yang dipimpin Brabix pada tahun 80-an, muncul berbagai kritik terhadap teori-teori dan konsep-konsep yang berasal dari Barat. Kritik terhadap teori-teori dari Barat tersulit paling terasa di Amerika Latin. Kritik-kritik tersebut kemudian menghasilkan sebuah paradigma baru, ekonomi politik radikal. Ekonomi politik radikal. Jika ingin telusuri lebih jauh, menurut Ruscio dan Simon, ada dua kelompok pendukung aliran defensif, yaitu aliran Marxis dan Neo-Marxis serta aliran Frank Samir Amin, Teotoni Dos Santos, Rudolfi Stegen, dan F.T.K. Cardoso. Sesuai namanya, kelompok ini hanya menggunakan kerangka analisis negara-negara Amerika Latin. Mereka tidak terlalu membedakan struktur intern dan ekstern, karena keduanya dipandang sebagai faktor endogen sistem kapitalisme dunia. Jelasnya, struktur intern dari era periferi sudah ratusan tahun dipengaruhi faktor eksogen, sehingga seluruh struktur ini sudah terbuka bagi faktor ekstern. Pendekatan yang digunakan dalam ekonomi politik sistem radikal. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan strukturalisme dan pendekatan dependensia. Strukturalisme menurut Suartono adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial ekonomi sebagaimana dianut oleh neoklasik yang dilandaskan pada prinsip kepentingan pribadi, mekanisme pasar bebas, persaingan ketat, dan mengutamaan pertumbuhan pemerataan. Strukturalisme berorientasi pada strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi disertai intervensi dan pengontrolan mekanisme pasar sehingga tidak saja menghasilkan nilai tambah ekonomi, tapi juga nilai tambah sosiokultural yang menjangkau makna partisipasi dan emansipasi kemartabatan. Kaum strukturalis menolak konsep pengutamaan pertumbuhan sebab upaya mengejar pertumbuhan yang tinggi ini lebih banyak menimbulkan eksploitasi, pelumpuhan, dan pemiskinan, serta tidak peduli terhadap harkat manusia. Daripada mengutamakan pertumbuhan, mereka berprinsip lebih baik mengutamakan redistribusi dan ketenagakerjaan. Ekonomi politik pendekatan dependensi. Menurut Teotonio Dos Santos, dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja.
Ekonomi politik pendekatan dependensi. Teori-teori ketergantungan pada dasarnya meyakini bahwa keputusan dalam alokasi sumber daya tidaklah cukup atas pertimbangan efisiensi, melainkan lebih dari itu berkaitan dengan kepentingan publik. Teori dependensia cukup bagus dalam mengembangkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan keterlatar-belakangan di negara-negara miskin dan ketergantungan mereka pada negara-negara kaya. Aliran reformis. Aliran reformis adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui dalam institusi yang ada secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat. Hipotesis mengenai perubahan sosial ini tumbuh dari perlawanan kepada sosialisme revolusioner yang berpendapat bahwa revolusi diperlukan untuk terjadinya perubahan struktural secara fundamental. Reformisme harus dibedakan dari reformisme pragmatis. Reformisme adalah pendapat bahwa suatu akumulasi reformasi dapat menyebabkan terbentuknya sistem sosial ekonomi yang sama sekali berbeda dengan bentuk saat ini dari kapitalisme dan demokrasi. Sedangkan reformasi pragmatis mewakili upaya untuk menjaga status terhadap perubahan fundamental dan struktural. Selanjutnya ada dua jenis reformisme. Yang pertama, tidak memiliki keinginan untuk membawa sosialisme atau perubahan fundamental ekonomi kepada masyarakat dan digunakan untuk menentang perubahan secara struktural. Yang kedua, berdasarkan pendapat bahwa ketika reformasi bukan sosialisme itu sendiri, dia dapat membantu menyatukan pendukungnya untuk kepentingan revolusi dengan mempopulerkan sosialisme kepada kelas pekerja. Ada seorang teoretikus sosial asal Prancis, André Geuze, mengkritik reformisme dengan menganjurkan alternatif ketiga dalam reformisme dan revolusi sosial yang dia sebut reformasi non-reformis. Reformasi non-reformis adalah reformasi yang secara spesifik fokus pada perubahan struktural kapitalisme, berlawanan dengan reformasi untuk meningkatkan kondisi hidup di dalam kapitalisme atau menopangnya melalui intervensi ekonomi.